Baik, sekarang saya lanjutkan lagi masih peran sendi sambungan atau sendi di tengah balok untuk menyelesaikan soal seperti ini. Misalnya di sini ada sendi, kemudian ini ada struktur sokongan penopang. Di sini sendi, di sini roh, nah misalnya seperti ini. Nah ini batang-batang pendel. Nah seperti ini. Di sini misalnya ada beban 20 kilonewton. Ini juga ada beban 20 kilonewton. Nah, ini cepet-cepetan saja. Ini seperti ini. Ini misalnya, nah ini A, B, C, D, E, F, G. Masing-masing katakan ini 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter. Ini 1, 2, ini 1,5 meter. Nah, jadi ini balok, di sini disambung baloknya. Tapi karena disambung ini diberikan perkuatannya batang-batang pendel. Nah, seperti sudah kita kenal bahwa perilaku batang pendel itu adalah batang yang hanya mampu menopang atau memikul gaya aksial tarik atau tekan. Jadi ini hanya ada gaya aksial tarik atau tekan. Saya sebutkan ini, saya beri nama batang 1, batang 2, batang 3, batang 4. Kalau Anda akan memperkuat seperti ini, yang jelas baloknya harus kuat, penopangnya juga harus kuat. Kalau ini tidak kuat, misalnya di sini sambungan sendi atau di sini misalnya dalam kasusnya di sini terjadi retak, maka ini dianggap sendi. Maka di sini diperkuat seperti ini. Diperkuat dengan batang-batang pendel yang seperti itu. Dalam buku-buku lama disebut struktur sokongan gitu. Jadi ini disokong atau struktur penyangga. Bisa diperkuat seperti itu. Nah, kalau ada struktur seperti ini, untuk bisa mengukur kekuatan ini, maka kita harus bisa menghitung gaya-gaya batang yang ada di situ. Bagaimana cara menghitung gaya batangnya? Kita nanti akan menerapkan ini perilaku menggunakan sifat atau perilaku dari sendi sambungan. Kalau ini keseimbangan luarnya sih dia struktur statis tertentu biasa, RXA. Ini RYG. Nyari reaksinya gampang, sepertinya ini biasa menggunakan 3 persamaan keseimbangan, karena secara keseluruhan keseimbangan luarnya ini reaksinya ada 3 dan kita mengenal punya persamaan keseimbangan 3 sehingga dia statis tertentu biasa. Maka kita hitung jumlah momen D
di titik A sama dengan 0, maka di situ RYG 1, 2, 3, 4, 5, 6. RYG dikalikan 6 kalikan 2, kemudian dikurangi 20 kalikan 20 ini 1, 2, 3, 4 kalikan 4 kalikan 2 ini minus 20 kalikan 2 dikalikan 2 sama dengan 0. Bisa kita bagi ini sedikit. Kita bagi lagi ini ya 3, ini menjadi 2, inilah berarti berapa? Berarti 3 RYG ini 40, berarti minus 60 kan, ini 40, ini 20, berarti minus 60 sama dengan 0, maka RYG sama dengan 20 kilonewton. Jalan 1. Langsung jumlah gaya-gaya arah X sama dengan 0, maka RXA sama dengan 0, samaan 2. Jumlah gaya-gaya arah Y sama dengan 0, maka RYA plus RYG minus 20 sama dengan 0, persamaan 3. Dari 1 dan 3, persamaan 1 dan 3 didapat persamaan 1 RYG nya 20, masukkan sini RYA ditambah 20 dikurangi 40 sama dengan 0, maka RYA sama dengan 20 kilonewton, persamaan 4. Nah, setelah itu misalnya kita akan mencari gaya batang ini gimana. Nah, gaya batang ini kita sekarang menggunakan, kita buat suatu free body. Jadi ini batang 5 itu seolah-olah kita potong. Kalau batang 5 kita hilangkan, batang 5 kita hilangkan, kan menjadi seperti ini. Ini sendi. Panjang ini, panjang di. Ya. Kalau batang 5 itu kita hilangkan, nah gini, batang 5 kita hilangkan, ini jelas dia akan tidak statis, dia akan turun. Jadi kalau batang 5 ini kita hilangkan, maka dia kan mesti akan begitu, karena ini bisa bergeser, ini bisa begitu. Nah, dengan keberadaan batang 5 ini seolah-olah sebenarnya di sini ada gaya batang. Nggak tahu tarik atau tekan, kita
misalkan aja dia ada gaya seperti ini, batang 5 itu bisa kita gantikan seperti ini. Ya, gitu. S ini saya sebutkan gaya batang S5 begitu saling menyadari. Nah setelah ini kalau sudah seperti ini bagaimana? Kita bisa ngambil jumlah momen di sini. Nah ini kan seperti ini. 20-nya di sini kilonewton. Ini ada 20 di sini kilonewton. Nah ini kan seperti ini. Sifat ini tadi apa? Ambil momen di sini, lihat sebelah kanan, sebelah kiri saja boleh, sebelah kanan saja boleh. Di sini kan tadi ada R, IA. Ini ada R, Y, G. Nah sudah kita cari aja momen di sini. Momen di sini apa? Kita ambil jumlah momen yang biru saja. Jumlah momen di titik D2 ini D2 ini D2. Lihat ke kiri sama dengan 0. Maksudnya momen di sini saya lihat bagian ini saja. Apa yang terlihat di situ? Minus RIA dikalikan jaraknya berapa? 1, 2, 3. 3 kali 2. Terus plus 20 kalikan 2. Ini 20 kalikan 2. Kemudian ditambah lagi S5 dikalikan 1,5 sama dengan 0. Ini persamaan 5. Nah, sekarang dari persamaan 4 dan 5 didapat dari persamaan 4 dan 5 RIA-nya saya masukkan minus 20 kalikan 3 kalikan 2 plus 20 kalikan 2 plus 1,5 itu kan bisa saya tulis 3/2 sama dengan 0. Berarti ini berapa ini? Ini 20 kali 6 itu minus 120 plus 40 berarti 160 ya, tapi biar pelan-pelan aja. 3/2 S5 sama dengan 0. Berarti sekarang ini berapa? Minus 80 plus 3/2 S5 sama dengan 0, maka S5 sama dengan 160/3 kilonewton persamaan 6. Nah, sekarang tinggal ngitung ini batang satu. Nah ini kita ambil keseimbangan titik sini. Keseimbangan titik itu kalau kita seolah-olah kita crop gitu, kita potong, maka di situ ada berkumpul batang seperti ini. Batang seperti ini, berkumpul seperti ini. Di sana ada, kita misalkan batang tarik S2, gaya batang 2, yang ke sana gaya batang
1 ke sana gaya batang S5 ini gaya batang 5. Nah, gampang. Ini kalau itu saya buat ini sudut alfanya yang ini. Ini alfa. Kalau di sini Anda lihat di sini 2 meter, di situ 3 meter, berarti tangennya ini kan tangennya itu berapa? Tangennya ini 2, ini 3, itu berarti 3/4. Tangennya 3/4. Tangen 3/4 berarti sinusnya dari sini itu dari sini. Ini kan 1,5, itu 2, berarti tangen kalau ini alfa, ini juga sama dengan alfa. Berarti dari sini itu tangen alfa sama dengan 3/4. Ini sudut istimewa, kebetulan saya ambil sudut-sudut yang gampang. Maka sinusnya 3/5, 3/4. Maka sinusnya sama dengan 3/5, sinus alfa sama dengan kosinusnya sama dengan 4/5. Nah, ini kita lihat. Larinya ke sini. Tarik ke situ. Di situ apa keseimbangannya? Keseimbangan di dalam ini, di dalam free body titik kumpul itu. Di dalam titik kumpul itu, maka jumlah gaya-gaya arah X di sini sama dengan 0. Apa gaya-gaya arah X? S5 minus S1 kosinus alfa sama dengan 0. S1 nya berapa? Belum tahu. S5 nya tapi sudah tahu. Maka S5 nya 160/3 ya dikurangi S1 dikalikan kosinus alfa. Kosinusnya berapa? Kosinusnya tadi 4/5 sama dengan 0. Maka S1 sama dengan S1 nya sama dengan berapa? Sama dengan 5/4 dikalikan 160/3. Ini saya coret 40, berarti S1 sama dengan 200/3 kN 7. Nah, sekarang kalau sudah ketemu, kita ambil jumlah gaya-gaya arah Y sama dengan 0. Apa? S2 ditambah S1. S1 apa? Sinus sama dengan 0. S2 nya sama dengan minus S1 nya berapa? 200/3 dikalikan sinusnya 3/5. Maka S2 itu sama dengan coret 40 minus 40 kN persamaan 8. Dan nanti Anda cari dengan cara yang sama, Anda cari keseimbangan titik seperti ini. Tapi sebenarnya terlihat ini karena ban dan strukturnya simetris, pasti nanti itu gaya batang 2 sama dengan gaya batang 3, gaya batang 1 sama dengan gaya batang 4. Nanti masih seperti itu. Nah, dengan demikian sudah ketemu ini. Sudah ketemu di sini. Ya. Berarti sudah ketemunya apa? Ketemunya R XA sama dengan 0.
RYA sama dengan RYA-nya sama dengan 20 kilonewton. RYG-nya juga 20 kilonewton. Terus gaya batang S1 sama dengan berapa? S1-nya tadi dihitung 200/3 kilonewton. S2-nya sama dengan minus 40 kilonewton, artinya tekan S2-nya. S3 sama dengan S2 sama dengan minus 40 kilonewton. S4 sama dengan S1 sama dengan 200/3 kilonewton. S5 sama dengan 160/3 kilonewton. Udah satu. Ini saya hanya menunjukkan perilaku atau sifat-sifat sendi sambungan. Jadi sendi sambungan prinsipnya bisa menambah satu persamaan keseimbangan. Persamaan keseimbangan tambahnya adalah jumlah momen di sendi sambungan dilihat sebelah saja sama dengan 0. Jadi ini mungkin bisa menjawab pertanyaan yang lewat WA untuk yang kelas kelas sore ada yang tanya, tapi yang ditanyakan kemarin bebannya di sini nggak masalah, beban di tengah atau di samping itu sama saja saya mencari. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan untuk pembahasan lanjutan dari perilaku sendi sambungan atau sendi di tengah balok.